ahibbu ahla baiti, dan cintai keluargaku untuk dapat cintaku, kata Nabi. Jadi kenapa kita cinta sama para habaib, sama keluarga Nabi? Supaya kita dicintai Nabi nanti, ditolong Nabi. Zaman kita zaman fitnah, banyak ya khususnya para habaib yang mulai direndahkan, caci maki, dihina. Hal yang seperti ini tidak pantas. Mau siapapun juga tidak boleh. Sebab para habaib tinggal di sini bukannya untuk urusan dunia sedikit pun, tapi mereka dalam tujuan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tak perlulah kita ikut-ikutan orang-orang yang senang menghujat, ya, menghina, mencaci maki. Gak ada yang seperti itu, tidaklah perlu kita ikuti. Nah, Imam Haddad termasuk salah satu keturunan Rasulullah SAW. Namanya Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, dijulukinya Al-Hadrami, dari Hadramut. Asy-Syafi'i, beliau bermadhabkan fikihnya Imam Syafi'i. Al-Asy'ari, akidahnya Asy'ariyah, ahli sunnah wal jamaah. Ya, Imam Al-Haddad. Ba'alawi, Sunni. Beliau ini dari keturunan Ba'alawi dan Sunni, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ya, beliau fadil min ahli tarim Hadramut, salah satu orang yang diutamakan di Hadramut. Jadi kalau ada masalah, ada apa aja di zamannya, ini 400-500 tahun yang lalu, beliau yang mengurus itu di Hadramut. Wal Imam Al-Haddad punya keistimewaan, waktu lahir tidak sengaja ada saudara ibunya itu menumpahkan minyak panas yang mengenai matanya. Jadi dari kecil Imam Haddad nggak bisa melihat. Matanya buta, tapi mata hatinya selalu terbuka. Makanya ini salah satu disebut keramatnya Imam Al-Haddad. Dari kecil nggak bisa lihat, tapi banyak karangan beliau, tulisan beliau hebat. Ya, memang mungkin mata tidak diperlihatkan, tapi mata hati dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lahir di kota, ya, Mauliduhu fi Subair, ya, min dawahi, ada perkampungan namanya Subair, dan beliau wafat di Al-Hawi, kota kampung namanya Al-Hawi. Kita kalau ke Condet ada juga namanya Masjid Al-Hawi, karena di situ banyak keluarga Al-Haddad, namanya masjidnya Masjid Al-Hawi. Ya, di Hadramut ada masjid juga namanya Masjid Al-Hawi. Ya. Nah, beliau wafat di sana dan dimakamkan di Tarim, yaitu di Zambal. Banyak karangan-karangan beliau yang sering kita baca. Ya, karangan-karangan tulisan, termasuk kitab Nasrudiniyah, ada Sulukul Murid yang kita baca, ada namanya Al-Hikam Imam Al-Haddad, ada kitab namanya Nafais Ulwiyah, ada namanya Ittihafus Sa'il, ada lagi yang paling hebat namanya Diwan Imam Haddad. Diwan ini dinamakan Durul Manzum. Ya, Durul Manzum. Ini kitab isinya qasidah-qasidah, doa munajat yang isi syairnya itu luar biasa, membuka pemikiran, akal dan pemahaman. Cuma orang yang mesti meneliti dan mempelajarinya. Saya kalau duduk sama guru mulia Umar yang maulidnya kita baca, beliau sering bawakan dalam ceramahnya, tausiahnya itu isi qasidahnya Imam Haddad disyarahkan dengan beliau, baru kita paham. Apa saja termasuk qasidah yang sering banyak orang baca, termasuk seperti qasidah Ya Alima Sirri Minna La Tahtiki Sitra. Nah, ini kalamnya Imam Haddad. Ada lagi yang terkenal sampai dibawakan qasidah-qasidah Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqar. Ini qasidah Imam Haddad. Dan banyak wasiyati ila kayadal fadli wal adabi in syi'ta an taskuna sami minar ratabi. Ya, kata Imam Haddad ini kata-katanya indah bagaikan mutiara. Itu banyak sering dibawakan di dalam tausiah-tausiah oleh para ulama. Jadi Imam Haddad ini ulama besar, sampai beliau ini dijuluki sampai derajat kalau dalam orang-orang soleh makom-makomnya para wali itu makom siddiqiyatul kubra. Makom siddiqiyah itu makom yang disebutkan oleh Allah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Kita sering baca Al-Quran, para nabi, para siddiq. Siapa siddiq?
Siddiq itu adalah orang yang dipilih oleh Allah yang sudah sampai derajat siddiqiyah. Bagaimana tidak, dari kecil nggak bisa lihat, tapi terus berjuang di jalan Allah, menghafalkan Al-Quran, belajar sampai dari derajat kemuliaannya. Pernah ada orang datang mengeluh, "Imam, saya sakit, udah berhari-hari nggak sembuh-sembuh." Imam Al-Haddad cuma bilang, "Sabar, Allah yang menginginkan engkau sakit." Ya, sampai apa? Datang lagi begitu lagi ngeluh sampai berkali-kali. Kata Imam Haddad, sini. Imam Haddad ambil tangannya, pegang dada saya. Pas dipegang dadanya Imam Haddad panas luar biasa. Kata Imam Haddad, "Saya 40 tahun selalu menahan demam saya." Nggak ngomong sama orang, nggak ngeluh. Tapi ini pelajaran buat kamu supaya kita sabar menghadapi hukum. Mana tidak, Imam Haddad sabarnya luar biasa. Makanya dijuluki Al-Haddad. Al-Haddad itu artinya pandai besi. Cuma itu famili atau keluarga Al-Haddad, bukan keluarga pandai besi. Dulu ada di Tarim, bapak-bapak suruh anaknya, "Nih kamu pergi ke tukang pandai besi." Sambil nanya, "Kamu pergi ke Haddad, tolong nih benarkan pisau kita, pisaunya bengkok." Pisaunya bengkok berarti pandai besi yang harus membenarkannya. Anaknya salah, perginya ke rumah Imam Haddad, rumah ulama. "Assalamualaikum, ada Al-Haddad?" "Ada." Kata Imam Haddad, "Ada, apa yang kamu perlu?" Dia bilang, "Bapak saya suruh benerin pisau." Kata Imam Haddad, "Sini diambil." Nggak banyak bicara, nggak Imam Haddad ngomel, "Saya bukan tukang besi." Enggak, Imam Haddad sini dibenarkan pisaunya Imam Haddad. Ya, hikmahnya para sholihin, para ulama. Setelah selesai, nih kasih ke bapak kamu, kirim salam dari Abdullah Al-Haddad. Begitu pas nyampe disampaikan, "Ini bapak dapat salam dari Abdullah Al-Haddad." "Siapa Abdullah Al-Haddad?" "Tukang pandai besi, bukan Abdullah Al-Haddad." "Kamu kemana?" kata bapaknya. "Saya ke rumah Al-Haddad yang terkenal." Coba anterin, pas dianterin rumahnya Imam Al-Haddad, malu bapaknya, minta maaf kepada Imam Haddad. Kata Imam Haddad, "Gak apa-apa, masalah faham." Kehebatan, ya akhlaknya orang-orang soleh, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Makanya waktu ditanya Imam Haddad, "Guru kamu Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gak ada karangannya, cuma ratib." Kata Imam Haddad, "Jangan salah, saya adalah karangan Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman, dan murid-muridnya yang hebat adalah karangan Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman. Beliau mungkin tidak sempat mengarang kitab, tapi beliau mencetak orang-orang yang seperti kita." Keistimewaan dan kemuliaan para aulia, para sholihin, termasuk Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Biar kenal. Jangan artis kita kenal, ya sampai mana gitu. Lahir di mana? Lahir di Bandung. Tahun berapa? Tahun sekian. Ya, kalau Al-Imam Al-Haddad, beliau ini lahirnya di sini tidak disebutkan. Beliau lahir di tahun 1132 Hijriyah. 1132 Hijriyah. Ya, ini beliau lahirnya. Dan beliau wafatnya di tahun 1132 Hijriyah wafatnya. Lahirnya di tahun 1044 Hijri. Berarti berapa tahun? 398 tahun yang lalu. 398 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya, ilmunya yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di sini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dari awal saja beliau sudah menyerahkan kepada Allah. Orang-orang soleh begitu, nulis kitab itu enggak dengan kesombongan, tapi ditulis dengan basmalah, hamdalah, sholawat pada Nabi. Kemudian biasanya ditulis kata-kata, ya kata-kata yang berisi hikmah buat kita.
Ada muqaddimah orang soleh seperti muqaddimah Ibnu Khaldun. Itu muqaddimah yang hebat. Ya, muqaddimah dalam menuliskan kitab tuh yang berisi nasihat yang luar biasa buat kita. Nah, beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya kemuliaan kita menuliskan kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim, terus dengan sholawat kepada Nabi. Selagi tulisan itu masih ada di kitab kita, di buku kita, malaikat itu beristighfar buat kita. Makanya kita dulu kalau nyantri pertama disuruh tulis di buku Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena selama tulisan itu masih ada, malaikat beristighfar buat kita tanpa kita sadar. Nah, beliau menuliskan yang pertama, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidaklah ada kekuatan, tidaklah ada kemampuan kecuali dengan Allah, menyertakan Allah. Makanya kita usahakan dalam setiap apa yang kita lakukan sertakan Allah. Kita nggak mampu, kita nggak bisa jalanin. Sertakan Allah, serahkan pada Allah, sandarkan pada Allah apapun. Ya kalau kita jalanin sendiri nggak akan kuat. Berapa banyak orang ingin melepaskan demamnya saja dengan dia pergi ke dokter, dengan dia berobat, dengan dia minum obat, belum tentu. Menahan dirinya untuk penyakitnya, demamnya saja, dia tidaklah mampu. Harus menyertakan Allah dalam setiap apa yang ia lakukan. Karena Imam Haddad dari awal menuliskan kitab sudah menyertakan Allah, Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi, yang maha agung. Kemudian beliau tuliskan wa subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidaklah kami memiliki ilmu. Kita nggak punya ilmu. Orang soleh, wali, ulama, tapi beliau mengatakan tidak memiliki ilmu. Nggak mengataskan dirinya saya ulama, saya alim. Ya, tidak memiliki ilmu. Illa ma'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami, kau berikan. Kita nggak punya ilmu, nggak punya kemampuan kecuali Allah. Kadang ada orang dia punya ilmu, disuruh bicara, ya, tapi karena ada kesombongan di dalam dirinya, di hatinya, dia nggak mampu bicara. Mau bicara apa bingung, padahal ilmunya banyak. Karena apa? Dia tidak mau menyertakan Allah. Dia nggak mau bawa Allah di dalam apa yang beliau tujukan. Makanya orang soleh selalu baca doa, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui, al-hakim, yang maha bijaksana. Jadi nyerahin sama Allah. Ya, biasanya banyak dalam tausiah, Ustaz sebelum tausiah dia bilang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berarti dia menyerahkan kepada Allah. Atau di akhir suka bilang wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidaklah saya mendapatkan petunjuk ini kecuali karena Allah yang ngasih, Allah yang berikan. Nah, kemudian beliau memulai dengan alhamdulillah. Artinya pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Tadi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya udah pernah bahas dulu apa bedanya sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam tauhid disebutkan Ar-Rahman ablagh min Ar-Rahim, lebih luas daripada Rahim. Sebab Ar-Rahman ini hurufnya ada 8, Ar-Rahim hurufnya ada 7. Ya, maaf, Ar-Rahim ada 6, Ar-Rahman ada 7. Ya, jadi gimana? Alifnya, lamnya ra. Kemudian ra-nya double. Katakanlah Ar-Rahman. Ha, mim. Nah, biasanya ditambahkan alif. Kalau nggak ditambahkan alif, dikasih alif panjang. Baru nun. Ar-Rahman. Jadi ada berapa? Ada 8 ya, maaf. Kalau Ar-Rahim, alif, lam, ra, ar-rah. Ha, mim, ya, mim, 7. Dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Kalau bangunannya semakin banyak, maknanya semakin luas.
Jadi Ar-Rahman itu maknanya lebih luas dari Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim Al-Mun'im bidagai ni'am, Ar-Rahman Al-Mun'im bijala'i ni'am. Kalau Ar-Rahman itu pemberi nikmat tapi dengan terperinci satu-satu. Contoh nikmat mata. Kalau Ar-Rahman Al-Mun'im bidagai pemberi Ar-Rahman nikmat yang menyeluruh, semua dikasih nikmat mata, semua dapat. Ya, kalau dalam ilmu usul ada umum, pasti ada pengecualian. Kita nggak bicara orang yang Allah kasih nggak bisa lihat, tapi ini nikmat mata contoh. Nah, ada orang dapat nikmat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu nikmat yang terperinci kecil. Ya, nggak semua dapat. Contohnya apa? Ada orang yang Allah kasih nikmat matanya lebih kuat daripada yang lainnya. Ya, ada orang dikasih dia bisa melihat, masya Allah. Nah, ini orang dapat namanya nikmat Rahim. Dapat namanya nikmat Rahim. Contoh lagi, kalau kita semuanya dikasih nikmat hidup di dunia itu nikmat Ar-Rahman, semua dapat. Tapi yang dapat nikmat Rahim, mereka yang hidup di dunia, mereka yang beriman pada Allah, itu nikmat namanya nikmat Rahim. Enggak semuanya dapat, karena ada orang yang tidak beriman, berarti dia tidak dapat nikmat Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim dua-duanya nikmat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini atsana, ini pujian. Atsana sama syukur beda. Alhamdu sama syukur beda. Kalau alhamdu artinya dalam bahasa Arab atsana al-jamil ikhtiyari, pujian kepada sesuatu yang indah. Nggak ada kan pujian pada yang jelek, ya. Nggak ada, pujian pasti kepada yang indah. Al-ikhtiyari yang kita tanpa dipaksa, kita yang pilih, kita yang muji, nggak dipaksa. Bilang nggak cakep, itu dipaksa namanya. Berarti namanya bukan pujian. Tapi kita muji Allah tanpa dipaksa. Nah, secara syariat alhamdu itu artinya fi'lun yunbi wa ta'limun, ungkapan yang menunjukkan keagungan pemberi nikmat, yaitu Allah. Ungkapan yang menunjukkan keagungan pemberi. Kita ucapin alhamdulillah ya Allah. Makan, habis makan alhamdulillah. Nikmat kita bisa makan. Ini pemberian Allah. Ada ulama mengatakan dengan nikmat atau tidak dengan nikmat. Tapi dijawab lagi oleh ulama yang lain, tidak mungkin manusia hidup di dunia tanpa nikmat. Ada manusia hidup di dunia tanpa nikmat? Sebutin kita hidup tanpa nikmat. Semua nikmat. Hari ini kita duduk nikmat. Mata bisa lihat nikmat. Hidung bisa bernafas. Ada orang hidup 1 detik aja tanpa nikmat, ada? Jadi dia hidup nikmat. Hidupnya sudah nikmat. Makanya waktu ada anak muda minta izin sama Syekh Ibrahim, ya, bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham minta izin dia. Boleh nggak saya maksiat? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, pinter, boleh kamu mau maksiat, boleh. Anak muda yang nanya. Kalau aki-aki yang nanya mah pasti dibilang jangan. Kalau aki-aki pas mau maksiat mati dia. Anak muda nanya, boleh nggak saya maksiat? Kata Syekh Ibrahim, boleh. Tapi syaratnya 1. Ya, apa? Nanti kalau kamu sudah maksiat, selesai maksiat, jangan kamu gunakan nikmat Allah. Kamu maksiat sama Allah, masa kamu pakai nikmat pemberian Allah? Kata anak muda, iya juga, gimana caranya hidup? Gak ada hidup tanpa nikmat Allah. Tiap hari kita semua menikmati nikmat dari Allah. Bisa senyum aja nikmat Allah, bisa lihat nikmat, bisa makan nikmat Allah. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya tidak ada satupun manusia hidup di dunia tanpa nikmat Allah. Jadi ulama mengatakan, ya, jadi segala pujian yang kita sampaikan kepada Allah pasti berlandaskan dengan nikmat. Kita sadari atau tidak kita sadari, kita ketahui atau tidak nikmat tersebut. Nah, bedanya pujian, kalau alhamd berarti pujian, kata-kata, ungkapan. Kalau syukur ini beda. Syukur bukan ucapan. Memang secara bahasa syukur itu ungkapan. Kita mengagungkan Allah yang memberi nikmat untuk kita, itu syukur secara bahasa.
Tapi syukur secara syariat adalah sorful abad, balasan hamba dengan pemberian Allah untuk Allah. Kita dikasih sama Allah, contohnya mata nih, ini mata nikmat dari Allah. Balasnya bagaimana? Lihat yang halal, jangan lihat yang haram. Lihat Al-Quran, lihat hadis, lihat bacaan, lihat orang-orang soleh, lihat ahli ibadah. Jangan kita lihat maksiat. Karena apa? Kalau kita masih gunakan mata kita untuk bermaksiat, berarti kita belum bersyukur kepada Allah. Tangan, ya, tangan ini nikmat dari Allah. Gunain buat yang, jangan buat pukul orang, jangan buat mencuri, mengambil hak orang. Gunain buat yang baik. Ini nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menggunakannya untuk beribadah, kita bersyukur. Tapi kalau kita gunain buat maksiat, berarti kita tidak bersyukur. Kita mengkufuri nikmat Allah. Ini anti syukur. Umur gunain buat ibadah, kesehatan gunain buat ibadah. Ini baru kita bersyukur. Jadi ngerti ya, artinya bedanya hamdu sama syukur, pujian sama bersyukur beda. Ya. Nah di sini beliau memulai alladzi ja'ala da'wa ilal huda wa dalalat 'alal khair. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Saya sudah pernah bahas al-alam itu artinya al-ins wal jin wal malaika. Alam semesta itu manusia, jin dan malaikat. Ada pendapat kedua mengatakan alam semesta semua yang ada kecuali Allah. Allah tidak termasuk dari alam sebab Allah yang menciptakan. Nah, kaidah ini, pemahaman ini hebat, membenarkan tauhid kita karena semua diciptakan oleh Allah. Allah tidak termasuk dari alam. Inilah yang disebut namanya tauhid. Ya, penciptaan Allah kepada semua alam semesta. Alladzi yang mungkin jamaah yang punya kitab mau diterjemahkan silakan. Kalau udah paham bahasa Arabnya alhamdulillah. Alladzi yang ja'ala da'wata, menjadikan dakwah, ilal huda, mengajak. Dakwah itu mengajak kepada kebaikan. Kalau di sini mengajak kepada kebaikan, ilal huda, kepada hidayah Allah. Ya, kita bersyukur Allah jadikan majelis zikir, sholawat, nasihat agama, tausiah, tabligh, semua itu dakwah kepada hidayah Allah. Wa dalalata 'alal khair, dan petunjuk kepada kebaikan. Wan nasihah, dan dijadikan dakwah ini sebagai nasihat lil muslimin, untuk orang-orang Islam. Min afdhalil qurbat, dari perkara yang paling afdol, paling baik dalam mendekatkan diri kepada Allah. Min afdhalil qurbat, dari perkara yang paling baik, al-qurbat, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya hadirin hadirat, kalau kita pengen cepat dekat sama Allah, diantaranya ajak orang lain ke jalan Allah, kita dan orang lain ke jalan Allah. Makanya kata Imam Al-Habsyi, perkara yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah mengajak orang lain ke jalan Allah. Ya, mengajak orang lain ke jalan Allah, itu namanya dakwah. Seperti adzan, bapak-bapak suka adzan kan, mengajak orang lain pada sholat. Itu setiap orang yang ikut sholat di masjid dapat pahalanya si bapak. Si bapak nih yang mengumandangkan adzan dapat pahala orang yang sholat. Asal jangan habis adzan kabur. Ada orang bisa Allahu Akbar, la ilaha illallah. Orang udah datang ke masjid. Si mamang kemana? Ke sawah. Ya. Terus ngapain tadi adzan? Orang tahu udah zuhur. Nah terus ente gak sholat di masjid? Ya ntar. Jangan. Ya sayang. Ya, kayaknya dalam hadis Nabi SAW mengatakan ya, mendapatkan pahala man shalla. Siapa aja orang yang sholat bersama muadzin nih, si muadzin yang adzan, dia ngajak orang lain sholat, dia sholat, yang lain semua dapat pahala, dia juga dapat pahala semua yang lain tanpa mengurangi pahalanya sedikit. Namanya mengajak orang lain pada kebaikan, kayak jamaah
ibu-ibu nih hadir majelis hari ini. Bulan depan ya ada jamaah lagi diajak, Bu ikut yuk ada pengajian bahas apa kitab Nasihiddin itu, ibu-ibu yang pada ngikut, ibu dapat pahalanya tiap ngaji, bukan cuma sekali. Nih anak muda ngaji di sini, besok ngajak orang 10 orang, ini 10 orang tiap ngaji tiap bulan dia dapat pahalanya. Karena mengajak orang pada kebaikan, madalla alal khair falahu ajrun man amila bih. Siapa orang mengajak orang lain pada kebaikan, dia dapat pahala. Pokoknya Rasulullah pernah bilang kepada Sayyidina Ali, ya, kata Nabi SAW dalam hadisnya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, rajulun, satu orang, kata Rasulullah, satu orang pemuda mendapat hidayah Allah, la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umrin. Kata Rasulullah pada Sayyidina Ali, hai Ali, satu orang saja dapat hidayah Allah, satu orang dapat petunjuk Allah, ya, maka engkau mendapatkan pahalanya seperti umrin ni'am. Umrin ni'am ini zaman Rasulullah namanya unta merah. Unta merah ini adalah unta yang paling mahal, sebab jarang ada unta warnanya merah. Ya, unta merah ini unta paling mahal. Kalau zaman kita sekarang mobil paling mahal apa? Mobil Mercedes. Jadi kalau kita ngajak orang lain pada hidayah Allah, lebih baik daripada kita punya Mercedes. Maknanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang aja kita ngajakin orang pada baik. Makanya hadirin hadirat Bapak Ibu, usahakan dalam hidup kita penuh dengan dakwah, penuh dengan kebaikan. Ya, jangan sampai kita hidup ini jauh dari kebaikan, jauh dari dakwah. Paling baik itu mimman da'a ilallah, orang-orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah. Ini ucapan, obrolan. Biasanya ibu-ibu senang ngobrol. Coba jadikan obrolan kita yang mengajak orang lain ke jalan Allah. Anak muda senang nongkrong, jadikan tongkrongan kita mengajak orang lain ke jalan Allah biar pahala. Mohon maaf, omongan, ucapan, pekerjaan yang bukan mengajak orang lain ke jalan Allah percuma, sia-sia. Ngomongin orang, perilaku cuma nongkrong-nongkrong gak jelas, ya, nggak ada manfaat, cuman kesenangan untuk saat itu. Ibu ngomongin orang, senang dia di saat itu, wah senang dia membara-bara, wah si anu begini-begini, wah si ini begini-begini. Iya, tapi jangan lupa nanti di akhirat kita sama seperti makan daging saudara kita, makan bangkai saudara kita. Coba kalau ngomong, Bu, di sana ada pengajian, Bu, nih ada pesan bagus nih, ada nasihat nih, ada video bagus. Ini sekarang orang sibuk sama video, anaknya pada joget-joget, bapaknya ikutan joget. Akhir zaman. Ya udah akhir, seneng apa namanya TikTok apa? Sibuk anak muda sekarang, sampai TikTokan sampai di pinggir jalan, sampai di pinggir rel kereta. Itu nggak ketabrak kereta. Kalau ketabrak kereta itu anak lagi joget-joget. Walhasil ya banyak hal yang sia-sia yang tidak ada manfaat. Makanya paling mulia itu adalah memberi nasihat, ya, mengajak orang lain pada kebaikan, menunjukkan kebaikan. Ya, ini afdhalul qurbat wa arfa'u darajat, dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Wa ahammul muhimmat fid din, dan hal yang paling penting dalam agama. Bib, saya belum ngamalin sambil ajak orang lain ngamalin. Bib, saya duha masih belum sempurna, sempurnakan dan ajak orang lain juga sholat duha. Bib, saya kadang-kadang masih belum bisa jaga lisan, kadang-kadang masih kita pelosan, berusaha jaga lisan dan ajak orang lain jaga lisan. Ya. Apapun dalam ibadah kita mengamalkan dan kita berusaha. Jangan nunggu nanti, saya mah belum benar, nanti aja. Akhirnya bukan hanya untuk orang lain, untuk diri dia sendiri nggak sempurna. Saya kasih contoh orang yang nggak mau pakai jilbab dengan alasan hati saya belum bersih. Terus kapan mau dibersihinnya? Bangga hatinya nggak bersih, terus menandakan lagi tambah, saya nggak pakai jilbab, berarti saya orang yang hatinya nggak
Apa perlu seperti itu? Kan enggak. Justru dia pakai jilbab, ajak orang lain juga menutup aurat. Jaga bu, tutupi auratnya. Ya, itu ajak orang lain juga menutup aurat, bukan bela. Kita bela orang lain menutup, biarin dia mau biarin aja. Apa bahasanya kalau ibu-ibu perempuan? Ya, dia lagi stres sekali, nggak apa-apa dah, biar dia rileks, biar dia jalanin hatinya biar tenang. Iya, tenang, senang saat itu, tapi nanti hari kiamat semua dituntut sama Allah. Justru kita jangan membiarkan kayak bapak punya anak perempuan nggak pakai jilbab, nggak apa-apa, masih kecil, iya masih SD, SMP nggak apa-apa, masih SMP, SMA nggak mau pakai jilbab juga. Sampai nikah, sampai punya anak nggak mau pakai jilbab. Mau ngomong apa? Ya, nggak mau nutup contoh ini contoh. Ya, makanya hal yang paling penting dalam agama, penting kita mengajak orang lain pada kebaikan. Dakwah umum, bisa umum, alhamdulillah. Nggak bisa, minimal di kampung kita. Nggak bisa di kampung, di musola kita. Nggak bisa di musola kita, di rumah kita. Di rumah kita sendiri perlu dengan dakwah, perlu dengan ajakan-ajakan baik. Istri dakwah sama suami, suami dakwah sama istri, di tempat kerja, dimanapun. Semua kan bisa saling berdakwah, mengajak orang lain pada kebaikan. Coba kalau kita saling mengajak orang lain pada kebaikan, indah hidupnya. Beneran, nggak ada yang ribut, ada yang rusuh. Tapi mohon maaf, saya sebutkan sekarang, zaman sekarang orang menganggap kebaikan itu asik. Malah sekarang dijadikan framing kebaikan itu hal yang buruk. Ya, contoh orang perempuan pakai cadar, wah langsung dicap terus. Ini kan mengajarkan atau menanamkan di hati masyarakat yang seperti ini buruk. Akhirnya banyak orang perempuan yang pakai cadar mau kemana, mau ke pasar malu, dia takut. Gak usah jauh-jauh, Pak Bu, saya pakai gamis, kemana-mana pakai sarung, saya nggak pakai celana. Nah, kalau saya pakai celana keren gitu ya, kayak anak gaul mungkin. Saya ke mall pakai sarung, sampai orang mall semua ngeliatin. Manusia planet dari mana? Masih mah gak ada urusan, aneh. Cuma kan kadang-kadang kita diisi loh, dilihatin terus. Mau makan dilihatin. Kita pakai gamis, mau makan kan dilihatin. Karena apa? Orang menganggap hal yang seperti ini itu seakan-akan buruk. Sebab tiap hari televisi nayanginnya berita teroris pakai gamis, teroris pakai peci, teroris pakai sorban. Akhirnya apa? Yang pakai sorban dianggap, yang pakai syar dianggap buruk. Pakai gamis dianggap buruk, pakai sarung dianggap buruk. Padahal yang berusaha berdakwah lah, kita pakai pakaian seperti karena pakaian Rasulullah. Rasulullah kita dakwah dengan pakaian, ya. Sedangkan orang-orang kafir bebas ngajarin anak perempuan kita supaya buka aurat pakai celana pendek. Dulu zaman ibu-ibu masih ibu-ibu ini yang masih yang hadir. Tanya coba zaman ini apa banyak perempuan pakai buka-buka aurat di jalan? Zaman sekarang, masya Allah. Lagi saya di Jakarta lewat jalan dikit, perempuan celananya pendek. Kalau bisa bilangin gak usah pakai celana sekalian. Pakai celana, misalkan keluar bajunya cuma tali doang. Ini yang seperti ini kan? Mereka berdakwah berusaha. Orang yang lihat ada yang sedang ikut. Kenapa enggak orang-orang perempuan kita berdakwah dengan pakaian yang tertutup, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Kita pakai peci mengajak, gak usah malu. Ini saya sampaikan, gak usah malu. Anak muda pakai sarung ke mall, gak usah malu. Ya, malu kalau ke mall, ya ke diskotik pakai sarung, malu itu. Memang namanya ngancurin sarung namanya ya. Itu namanya buat bermaksiat. Yang perempuan pakai cadar, gak usah malu. Kemana ke mall, gak usah malu. Jalan gak usah malu. Malu kalau perempuan pakai cadar jadi DJ, malu. Ada perempuan pakai cadar jadi DJ. Perempuan pakai cadar itu buat ibadah, bukan buat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh mengajak orang lain. Kenapa? Mengajak orang lain pada kebaikan itu paling mulia amal ibadah. Ya, wadzalika. Nah, di sini jawab kata Imam Haddad, karena itu dzalika itu sebagai sabilil anbiya illa wal mursalin. Karena itu jalannya para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul diutus oleh Allah di atas muka bumi berdakwah, mengajak kita pada
dari kegelapan menuju cahaya sama. Jadi kita mengajak orang lain pada kebaikan tuh kita seperti beramal seperti amalannya para nabi. Walaupun kita bukan nabi, tapi nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama para nabi. Siapa yang dikumpulkan bersama para nabi? Orang yang ngajak orang lain pada kebaikan, walaupun kecil, walaupun sedikit. Ya, apalagi kalau bisa ngajak orang banyak pada kebaikan. Contoh yang tadi adzan aja, ngajak orang sholat, dia dapetin pahalanya. Wa auliyaihi wa sholihin, jalannya para wali, para sholihin. Makanya tadi saya sebut para habaib, para wali, para sholihin datang ke negeri kita dari Yaman. Karena kan banyak Islam bermula di Indonesia itu dari negeri Yaman. Siapa? Para wali Songo. Wali Songo itu datang ke Indonesia berdakwah. Ya, berdakwah. Karena kalau istilah nggak berdakwah, mereka hidup di satu tempat aja, udah hidup di satu tempat makmur selesai. Tapi mereka semua berpencar-pencar. Dulu ada satu orang, Pak Bu, ini kisah nyata. Sahabatnya saya punya kakak. Dia ini meragukan Islam. Dia bilang Islam tuh datang ke Indonesia dagang. Peradabannya Islam datang ke Indonesia berdagang. Tetap meragukan, dia Muslim tapi dia meragukan. Dakwah tuh subhanallah, dia kerja di satu perusahaan minyak, lagi meneliti minyak di Kalimantan. Sampai di tengah Kalimantan, masuk hutan bersama penunjuk jalan. Gak lama di tengah hutan, dia nendang batu lisan. Batu lisan itu kuburan, dia tendang, gak sengaja. Dia tanya, Pak penunjuk jalan, ini siapa? Disebutkan, ini makam Habib Fulan bin Fulan bin Fulan. Kaget, kok bisa ada makam di tengah hutan? Langsung Allah beri hidayah tuh, petunjuk. Dia bilang iya juga ya. Berarti para aulia, para sholihin, para habaib, mereka datang ke Indonesia itu tujuannya dakwah. Sebab kalau mau berdagang ngapain ke hutan? Nah, di hutan ada apa, Pak? Saya pernah nyampe dakwah di satu tempat tuh pakai perahu 3 jam. Pakai perahunya 3 jam, bayangin. Itu nggak bisa nyentuh sama daratan, maksudnya nggak nyentuh, nggak ada kendaraan mobil, nggak ada kendaraan motor, mungkin ada itu juga yang dinaikin ke perahu. Pas saya nyampe situ, isi rumahnya foto Habib ini. Beb, Habib ini pernah sampai ke sini tahun sekian. Beb, Habib ini pernah sampai tahun sekian. Saya langsung bingung, Masya Allah. Mereka itu berjuang di jalan Allah. Sama kayak sekarang contoh yang kita saksikan Habib Rizik. Habib Rizik orang ikhlas, Pak. Orang yang hebat, mukhlis. Dia berjuang bukan buat dirinya. Apa berjuang buat dirinya? Kalau mau buat dirinya dari awal, tapi berjuang buat kita semua. Cuma sayangnya orang-orang kita belum sadar. Nanti nunggu udah diinjak-injak baru sadar. Ya kayak semut, jalan aja. Tunggu udah keinjak baru dia ngamuk. Betul apa salah? Tuh, kita jangan nunggu diinjak. Ya, jadi kita doain guru-guru kita yang berjuang dengan perjuangan yang Allah jaga, Allah lindungi, Allah selamatin, amin ya rabbal alamin. Itu sebagai contoh. Makanya Al-Imam Al-Haddad pun jelaskan di sini, wal ulama al-amilin, jalannya dakwah para ulama ar-rasikhin fil ilm fil yaqin, mereka yang betul-betul menetap di dalam keilmuan dan juga keyakinan. Nah, kalau guru-guru kita mah diapain gak ngaruh, Pak. Orang soleh bicara di penjara, semua pada di penjara. Imam Syafi'i pernah di penjara, Imam Ahmad bin Hanbal pernah di penjara. Ya, saya punya guru-guru mulia dulu dikejar-kejar di zaman Syu'ai, zaman PKI dulu dikejar-kejar. Guru kita memang dikejar sampai dipergikan, diselamatkan tuh. Ya, banyak yang seperti itu para ulama berjuang. Tapi insya Allah mudah-mudahan perjuangan Allah berikan kemenangan. Minimal kita sama-sama berjuang di jalan Allah. Berjuang untuk diri kita, berjuang untuk keluarga kita, dekatkan diri kita kepada Allah. Ini yang terjadi zaman sekarang. Apa? Ini sebenarnya menyadarkan diri kita. Dunia itu nggak penting bagi kita. Dunia itu bakal kita tinggalin. Apa? Yang kita harapin dari dunia apa? Ibu dulu ngarepin pengen punya suami, alhamdulillah udah Allah kasih suami. Pengen punya anak, Allah kasih anak. Pengen punya cucu, udah Allah kasih cucu. Terus apa lagi? Pengen punya harta banyak, andai Allah kasih semuanya. Terus apa? Selesai, Pak. Kita tinggalin.
Tapi yang beruntung mereka yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu yang kita tempuh, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Pertama dipukul rata dulu, kita rugi. Hidup kita rugi. Orang yang cuma mau jadi manusia rugi. Mereka yang sekarang jadi manusia rugi. Kok rugi? Ya rugi. Cuma menghabiskan waktu, makan, minum, buang air, kerja, punya uang, belanja, jalan-jalan, selesai. Siapa yang beruntung? Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman, yang setiap hari, setiap waktu, setiap saat selalu menambahkan iman. Kayak kita duduk di majelis, apa tujuannya? Biar Allah tambahkan iman kita. Keluar dari sini, Allah tambahkan keimanan kita kepada Allah. Cahaya iman biar masuk dalam hati. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Duduk di majelis biar dicatat sebagai orang yang beramal soleh. Pulang ke rumah, apa yang kita perbuat biar dicatat sebagai orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang berwasiat pada kebenaran dan berwasiat untuk bersabar. Bu, kalau ada tetangga menderita dengan ucapan orang lain, bilang sabar ya, jangan ditanggapi. Jangan kita malah jadi orang yang tambahin hancur. Emang itu begitu, emang dia ngomongnya begitu, emang tuh, jadi musuh. Kan kita sekarang hidup di zaman kayak begitu, Pak. Coba lihat yang di internet. Semua isinya apa? Menghasut, menghujat, merasa dirinya paling kuat, paling bisa, paling bagus, paling hebat. Orang lain semua jelek, dia doang yang bagus. Saya kalau tulis status di Instagram, saya perhatiin. Pasti dah kalau statusnya agak sedikit, pasti ada yang jawabnya nggak enak. Sampai saya pikir, ya Allah, males tulis status saya. Ngadepin orang yang kagak enak. Ya, ada aja gitu. Ya, kayak kemarin masalah ngucapin selamat Natal. Saya tulis status orang, saya ambil, saya taruh. Ya, saya tulisnya begini, kayak kita kan orang kalau minum teh, minum kopi itu kan toleransi. Yang mau minum teh, yang minum kopi, jangan dicampur. Minum teh dicampur pakai kopi, mana enak. Minum kopi dicampur pakai teh, mana enak, betul nggak? Intinya agama jangan dicampur. Non muslim mau ngerayain hari raya silakan, jangan nyuruh orang kita ngerayain. Jangan nyuruh orang muslim ngerayain. Intinya begitu, masing-masing saling hargai, silakan. Ada yang jawab, Bib, kalau kopi campur susu gimana? Untung kagak kelihatan orangnya ini. Kelihatan saya ketok pakai shawl nih. Iya, ada aja gitu. Ya. Ada lagi yang bilang, Bib, nggak apa-apa kita minum kopi, minum teh bareng-bareng. Iya, boleh, silakan mau minum kopi, minum teh, minum jahe bareng-bareng. Tapi kan nggak mungkin kopinya dicampur sama teh. Betul lah besar. Intinya ada aja Pak. Dalam hidup kita orang yang nggak asyik tuh ada aja. Orang yang nggak enak tuh pasti ada aja. Orang yang julid tuh pasti ada aja. Orang yang ngomongannya nggak enak tuh pasti ada aja. Tapi kita harus saling mengajak orang lain untuk mereka sabar, jangan dijawabin, jangan ditanggepin, jangan diikutin. Kita kalau ngeladenin orang capek Pak, gak ada habis-habisnya. Ya anak muda, kalau ngeladenin orang gak ada habis-habisnya. Kita dikatain, kambing, kita ngatain lagi, kebo, katain lagi, cicak, kadal, buaya. Habis nggak? Selesai nggak? Dosa makin banyak. Numpuk kita. Makanya saling mewasiatkan pada kebenaran, saling mewasiatkan untuk bersabar. Jalanin hidup, sabar aja. Diomongin orang, sabar aja. Imam Haddad diomongin orang, sabar. Ya, yang beruntung siapa? Yang beruntung orang yang menghabiskan waktunya ibadah. Omongannya dijadiin ibadah. Ya, karena yang lain semua sia-sia. Semua yang kita lakukan dalam mencari ridho Allah, beramal, ya, beribadah dan mengajak orang lain kebaikan, ini semua nanti kita akan raih pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beruntung Pak Ibu bisa hadir pengajian. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahin Allah. Bisa ngaji gini nikmat. Nikmat, kita bisa ngaji nikmat. Imam Al-Haddad nih orang soleh luar biasa. Derajatnya hebat di sisi Allah.
punya murid namanya Imam Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Imam Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ini pengarang kitab fikih Risalatul Jami'ah. Sekarang kitab fikih Risalatul Jami'ah udah dibaca di Masjidil Aqsa, dikaji, dibahas pengajian. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi pernah ngomong sama beberapa orang. Ngomongnya gini, ini guru kita Imam Haddad, ilmunya banyak, tapi orang yang mau ngaji sedikit. Ya kita nih bisa ngaji, beruntung kan? Kita bisa tahu ilmu. Kata Imam Habib Ahmad bin Zaid sedikit. Kata Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Fus, biarin sedikit yang ngaji. Kalau ramai kita nggak bisa salaman. Kan gitu anak muda ya. Kalau pengajian yang sedikit-sedikit, sampai dia bilang hadli wa hadla, bagian saya sama bagian kamu bagus. Artinya hidayah dari Allah, kita bisa duduk pengajian ini satu nikmat yang besar, belum tentu semua orang mendapatkannya. Mudah-mudahan Allah terus memberikan nikmatnya untuk kita, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup doa, yuk kita baca surat Al-Fatihah. Hari ini saya ditinggal oleh salah satu sahabat. Beliau ini orang dekatnya almarhum Habib Mundir. Kemarin sebelum sampai sini